Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang indikator asam basa ya. Nah, kemarin sudah kita singgung ya, bagaimana caranya kita mengetahui suatu larutan itu asam atau basa ya. Kita tidak dianjurkan atau dilarang untuk mencicipi larutan tersebut. Kenapa? Karena belum tentu larutan tersebut aman untuk dicicipi. Nah, caranya untuk mengetahui apakah larutan tersebut asam atau basa, kita bisa menggunakan pH meter atau indikator asam basa. Nah, ini contohnya ya, gambar pH meter digital. Jadi apabila elektrodanya ini kita masukkan ke dalam suatu larutan, ya, monitornya ini akan menunjukkan nilai pH-nya atau derajat keasamannya. Jadi larutan ini ya, kalau di contohnya ini dia punya pH 7,11 gitu. Berarti eh, larutan ini sifatnya netral, agak sedikit basah gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pita indikator universal. Nah, pita indikator universal ini bentuknya seperti kertas ya yang punya warna-warna ya. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam larutan itu warnanya akan beda-beda sesuai dengan pH-nya. Kalau pH-nya 7 berarti dia warnanya akan berubah jadi biru, kemudian kehijauan sampai ke orange gini ya. Nah, kalau dia pH-nya antara misalnya 2 atau 1, nah berarti warnanya agak ke orange ya, orange, kemudian ada sedikit hijau, kemudian orange lagi. Nah, indikator asam basa itu tidak hanya ini saja ya, banyak sekali. Nah, pengertian umum dari indikator asam basa itu adalah suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada pH tertentu. Nah, ada dua jenis indikator, yaitu indikator alami dan indikator buatan ya. Nah, kalau indikator alami itu adalah indikator asam basa yang berasal dari bahan-bahan yang ada di alam. Ya, contohnya apa? Contohnya kunyit ya. Kunyit itu kalau dimasukkan dalam larutan asam, warnanya akan kuning tua. Nah, kalau dimasukkan dalam larutan netral akan berwarna kuning terang. Nah, kalau dimasukkan dalam larutan basah, warnanya akan berubah jadi jingga atau orange ya. Nah, kemudian ada lagi bisa pakai bunga sepatu. Bunga sepatu kalau dimasukkan dalam larutan asam akan berwarna merah ya. Kalau dimasukkan dalam larutan netral, warnanya jadi ungu. Nah, kalau pada larutan basah, warnanya jadi hijau. Nah, terus ada lagi bisa pakai kol ungu. Kol ungu itu kalau pada asam dia warnanya merah muda, kalau pada netral dia warnanya ungu, kalau pada basah dia warnanya hijau. Nah, terus bisa juga pakai kulit manggis ya. Kulit manggis ya. Kalau pada asam itu warnanya jadi coklat kemerahan, kalau pada larutan netral dia warnanya ungu, dan kalau pada larutan basah itu warnanya biru kehitaman. Nah, ini yang dipakai adalah ekstraknya ya. Jadi indikator-indikator ini bisa ditumbuk gitu. Nah, kemudian diambil ekstraknya ya atau airnya. Nah, kemudian bisa diteteskan ke larutan yang akan diuji sifat asam basanya gitu. Nah, apakah cuma 4 ini indikator alami? Enggak ya, ada banyak. Kalian bisa pakai wortel, bisa pakai bunga mawar. Ya, syaratnya suatu bahan itu bisa menjadi indikator asam basa ya. Dia harus memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Jadi indikator alami yang baik itu kalau misalnya pada larutan asam itu contohnya warnanya merah gitu ya. Nah, kemudian pada basa dia warnanya hijau kebiruan. Nah,
itu kan jelas sekali perbedaan warnanya. Berarti itu adalah indikator alami yang baik. Nah, kalau misalnya pada larutan asam dia warnanya pink gitu ya, merah muda, kemudian pada basa dia warnanya pink tua, nah itu kan kurang berbeda ya warnanya ya. Nah itu namanya indikator alami yang kurang baik gitu, karena pada larutan asam dan pada larutan basa warnanya tidak jauh berbeda. Nah seperti itu ya indikator alami. Ada lagi indikator buatan. Nah, jadi indikator buatan itu adalah indikator asam basa yang sudah siap pakai ya, sudah dibuat dari pabriknya menggunakan alat dan bahan kimia. Jadi kita tinggal meneteskan saja gitu, tinggal memakai saja. Nah, contohnya adalah indikator metil jingga atau MU ya, dia perubahan warnanya dari merah sampai kuning. Nah, dia bisa mengukur pH dari pH 3,1 sampai 4,4. Nah, kemudian ada juga indikator metil merah ya atau MM. Perubahan warnanya dari merah menjadi kuning ya. Dia bisa mengukur pH dari 4,4 sampai 6,2. Nah, kemudian ada juga lakmus. Nah, perubahan warnanya dari merah menjadi biru. Nah, bisa mengukur pH dari 4,5 sampai 8,3. Kemudian ada juga bromtimol biru ya atau BTP. Perubahan warnanya dari kuning menjadi biru. Nah, bisa mengukur pH dari 6,0 sampai 7,6. Nah, kemudian ada juga indikator fenolftalin atau PP ya. Perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi ungu. Nah, bisa mengukur pH dari pH 8,3 sampai 10,0. Nah, gimana cara membaca ya indikator buatan ini ya? Contohnya ya, contohnya saya menggunakan metil jingga ya, metil jingga tadi kan punya trayek pH 3,1 sampai 4,4. Nah, dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning. Nah, kalau misalnya suatu larutan saya tetesi metil jingga dan warnanya berubah menjadi merah, ya, berarti dia mempunyai pH kurang dari 3,1. Nah, kalau larutan yang saya tetesi metil jingga itu berubah menjadi warna kuning, berarti larutan tersebut mempunyai pH lebih dari 4,4. Nah, kalau larutannya itu berubah menjadi jingga setelah saya tetesi metil jingga, berarti larutan tersebut punya kisaran pH antara 3,1 sampai 4,4. Gitu ya cara bacanya. Contoh lagi ya, misalnya metil merah. Metil merah saya teteskan ke larutan, warnanya jadi merah, berarti pH-nya kurang dari 4,4. Kalau berubah jadi warna kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,2. Gitu. Contohnya lagi, fenolftalin ya, PP. Nah, misalnya PP ya, saya teteskan, nah tak berwarna, tidak ada warnanya, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Nah, kalau warnanya ungu ya, berarti pH-nya lebih dari 10 ya, gitu. Nah, contohnya lagi ya, contoh pada soal ya. Nah, ini ada suatu larutan ya. Kalau kita tetesi metil jingga ya dan metil merah itu warnanya jadi biru. Nah, kalau kita tetesi indikator PP fenolftalin, nah itu menjadi tidak berwarna. Nah, kita bisa menggunakan
tabel ini ya, trayek pH ini sebagai pedoman. Nah, tadi kan ketika kita testing, nah ini kuning, ini kuning. Nah, berarti ini lebih dari 4,4. Kemudian ini lebih dari 6,2 ya. Nah, jadi ditetesi dengan metil jingga warnanya kuning berarti pH-nya lebih dari 4,4 ya. Ditetesi dengan metil merah warnanya kuning jadi pH-nya lebih dari 6,2 ya. Ditetesi dengan BTB warnanya biru, jadi dia lebih dari 7,6. Nah, kemudian ditetesi dengan PP, dia menjadi tak berwarna, berarti kurang dari 8,3 gitu ya. Nah, jadi pH larutan tersebut itu adalah antara 7,6 dengan 8,3 ya. Kan tadi 4,4 masih lebih, 6,2 masih lebih, 7,6 masih lebih. Nah, tapi kurang dari 8,3. Nah, jadi pH-nya ada di antara 7,6 sampai 8,3 gitu ya. Jadi pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan indikator buatan itu kita tidak bisa secara pasti menentukan pH-nya berapa, tapi kita hanya bisa menentukan kisarannya ya. Kira-kira pH-nya itu kisaran berapa sampai berapa gitu. Nah, kalian bisa latihan ya menentukan pH larutan ya. Di sini ada 2 soal bisa kalian gunakan untuk latihan. Nah, ini ada eh, apa pedomannya ya, pedomannya BTB 6,6 sampai 7,6 warnanya kuning sampai biru. Berarti kalau kuning nanti kurang dari 6, kalau biru nanti lebih dari 7,6 gitu dan seterusnya. Nah, ini juga nomor 2 juga seperti itu ada pedoman trayek pH-nya. Nah, kalian tentukan berapa pH larutan yang diuji gitu ya. Nah, di setiap soal yang semacam ini ya pasti selalu diberi tabel trayek pH. Jadi kalian tidak usah atau tidak perlu menghafalkan ya trayek pH. Misalnya metil merah dari berapa sampai berapa, warnanya apa sampai apa ya karena setiap soal pasti diberi tabel seperti itu. Baik, silahkan dicoba latihannya. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama ya soal ini. Nah, kalau ada yang ditanyakan bisa melalui WA atau bisa kita bahas minggu depan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.